Saya Wilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga video kali ini menjumpai sahabat dalam keadaan sehat, selalu dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Ahmad Syafi'i, calon guru penggerak SMK Negeri 1 Klaksan, Kabupaten Probolinggo. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Baik sahabat sekalian, berikut saya sampaikan sintesis berbagai materi, yaitu pada sesi pembelajaran kali ini Anda diberikan tantangan untuk membuat kesimpulan dan juga koneksi antara semua materi yang telah diberikan dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungannya pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan materi lain yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti pelatihan terkait modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Komunikasikan hasil kesimpulan Anda dengan cara apapun yang bisa Anda pilih sendiri. Unggahlah bagan atau artikel ini sesuai petunjuk di bagian bawah. Selanjutnya sahabat sekalian, beberapa jawaban saya. Yang pertama adalah kesimpulan pemimpin pembelajaran dalam pengelola sumber daya dan cara mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat di sekitar sekolah. Kesimpulan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah seorang pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengenali, menggali, menganalisis, dan memetakan potensi sumber daya atau 7 aset utama, yaitu modal manusia, sosial, fisik, alam atau lingkungan, finansial, politik, agama, dan budaya, daerah atau sekolahnya dengan pendekatan berbasis asset based thinking. Selanjutnya, memanfaatkan dan memperolehkan aset-aset tersebut seoptimal mungkin untuk mewujudkan perubahan dalam pembelajaran dan berpihak pada murid. Cara mengimplementasikan kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar. Untuk dapat mengimplementasikan bagaimana pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya baik di kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar adalah dengan bersinergi untuk bersama-sama mengidentifikasi, kemudian mengoptimalkan segala aset yang ada sebagai kekuatan yang dimiliki oleh sekolah untuk dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kualitas belajar serta menunjang keberhasilan tujuan pendidikan. Yang kedua, hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Sahabat sekalian, pengelolaan sumber daya yang tepat akan memaksimalkan peran dan fungsi dari setiap sumber daya sehingga proses pembelajaran murid lebih bervariasi, berdiferensiasi, serta mampu mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya sehingga proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya berbasis aset berfokus pada kekuatan atau potensi murid sehingga respon murid lebih kreatif. Jika hal ini dilakukan secara berkelanjutan dan terukur, tentu akan membawa perubahan dan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih bermakna dan berkualitas.
Ketiga, hubungan materi ini dengan materi lain sebelumnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak. Sangat berkaitan sekali dengan modul 1.1 refleksi filosofi pendidikan PHD, yaitu anak-anak. Anak-anak atau murid adalah aset yang kita optimalkan untuk didik sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian sesuai dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, yaitu manusia. Manusia adalah orang dewasa, dalam hal ini adalah guru yang menyadari segala peran dan nilai yang melekat dalam dirinya. Pemetaan aset guru berdasarkan pemahaman terhadap peran menjadi pemimpin pelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid, dan 5 nilai: mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid, yang diyakini merupakan aset untuk menuntun tumbuh kembang anak-anak atau murid sesuai dengan potensi yang ada dalam diri mereka. Yang ketiga, yaitu hubungan materi ini dengan materi lain sebelumnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak. Poin C, sesuai dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu mencapai di sini adalah mencapai cita-cita murid, guru, dan sekolah. Untuk mencapai cita-cita bersama harus ditentukan dulu tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Setelah cita-cita bersama disepakati dalam sebuah visi sekolah, maka langkah selanjutnya adalah menyusun langkah pencapaian visi dengan melakukan pendekatan inquiry apresiatif IA Bagja dengan memperhatikan 7 aset utama yang ada dan berpedoman pada pendekatan berbasis aset. Juga berkaitan dengan modul 1.4 budaya positif. Mereka adalah murid-murid yang kita didik dan merupakan aset utama di sekolah. Dengan pemetaan berbasis aset akan berfokus pada hal-hal positif yang ada dalam diri murid, yang pada akhirnya akan menumbuhkan budaya positif yang mendorong terbentuknya lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif. Masih di nomor 3, yaitu hubungan materi ini dengan materi lain sebelumnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak. Poin E, sesuai dengan modul 2.1 memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, yaitu kodrat. Menyadari setiap anak dilahirkan dalam kodrat yang berbeda-beda, dan perbedaan itu sendiri adalah aset yang memperkaya keragaman, maka pembelajaran berdiferensiasi menjadi solusi terbaik untuk memfasilitasi dan menyatukan keragaman dalam bingkai merdeka belajar. Poin ke F, sesuai dengan 2.2 pembelajaran sosial emosional, keselamatan. Pembelajaran sosial emosional diperlukan agar semua warga sekolah memiliki kemampuan untuk berempati, memiliki kesadaran diri, dan pengelolaan diri yang baik. Dengan demikian, upaya untuk mengantarkan murid, guru, dan semua warga sekolah mencapai keselamatan dan kebahagiaan dapat tercapai. Masih nomor 3, hubungan materi ini dengan materi lain sebelumnya selama mengikuti proses latihan guru penggerak. Sesuai dengan 2.3, coaching, yaitu menuntun. Praktek coaching dilakukan untuk menuntun kekuatan kodrat agar murid, guru, dan semua warga sekolah dapat meningkatkan potensinya. Dengan coaching, mereka akan mampu menemukan jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Mereka juga akan dapat menentukan tujuan yang diharapkan. Sesuai dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional, yaitu keselamatan. Kemampuan seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan akan mempengaruhi mencapai tujuan maksud pendidikan, sebab dalam perjalanannya akan berhadapan dengan situasi dilema etika maupun rujukan moral. Dengan pengetahuan pengambilan keputusan yang baik, maka seorang pemimpin pembelajaran akan mampu menyelesaikan masalah dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemimpin dapat melakukan pemetaan aset dengan tepat dan dapat diberdayakan secara optimal. Masih hubungan materi ini dengan materi lain sebelumnya selama mengikuti proses pelatihan guru penggerak. Berhubungan dengan 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, yaitu kekuatan. Kemampuan seorang pemimpin pembelajaran dalam mengelola 7 aset atau
modal utama di daerah sekolahnya adalah sebuah kekuatan untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nomor 4, hubungan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan terkait modul ini, serta pemikiran yang sudah berubah setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Hubungan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti pelatihan terkait modul 3.2 adalah adanya perubahan paradigma baru dalam berpikir dan menghadapi suatu hal. Jika sebelumnya mindset saya fokus pada kekurangan atau masalah yang dihadapi, sekarang mindset saya berfokus pada kekuatan atau aset. Adapun pemikiran yang sudah berubah di diri saya setelah mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini, yaitu melalui berpikir untuk berkolaborasi dengan pemangku kepentingan. Sebelumnya berjalan sendiri tanpa kolaborasi, mulai membuat program berdasarkan visi misi dan buatan sekolah. Sebelum membuat proyek atau program untuk memecahkan masalah, mulai berfokus pada aset untuk pengembangan sumber daya. Sebelumnya fokus pada meminta atau mencari bantuan orang lain, mulai membiasakan diri dengan pertanyaan yang memberdayakan. Seperti apa yang sudah berhasil? Bagaimana strategi agar membuatnya lebih berhasil? Apa saja yang kita miliki? Baik, sahabat sekalian, itu yang dapat saya sampaikan terkait koneksi antar materi. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.